Halo, sekarang sudah nyala, maaf. Oh iya, sekarang udah dengar. Ya udah dimulai aja ya. Yang pertama kan, ini kita akan bahas kebijakan pemerintahan dalam bidang ekonomi. Nah, ini berikut peta konsepnya. Sebenarnya hampir sama dengan yang di PDF. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ekonomi makro dan mikro. Nah, ekonomi makro, makro itu kan secara arti katanya makro itu kan besar atau secara keseluruhan. Jadi pengertiannya adalah perilaku ekonomi secara keseluruhan tentang kehidupan ekonomi. Contohnya, jadi nanti pemerintah itu mengatur pendapatan total, produksi total, konsumsi, tabungan, investasi, ekspor impor secara total, perdagangan internasional, dan ekonomi pembangunan. Nah, kemudian yang kedua adalah ekonomi mikro. Nah, kalau mikro itu kan kecil. Jadi pengertiannya adalah mempelajari keputusan setiap orang atau individu, baik rumah tangga dan perusahaan, dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, tapi pembagian ekonomi makro dan mikro itu nggak saklek atau nggak mutlak, karena dalam menghitung ekonomi makro yang secara keseluruhan itu juga membutuhkan ekonomi secara mikro. Misalkan kan ini investasi, jadi misalkan tadi ada contohnya dari di ekonomi makro kan ada pendapatan total. Nah, untuk menghitung pendapatan total kan berarti perlu pendapatan masing-masing individu atau perusahaan gitu. Jadi perhitungan ekonomi mikro itu untuk membantu juga perhitungan di ekonomi makro. Nah, itu perbedaan ekonomi makro dan mikro. Kemudian yang berikutnya loading. Semua slide-nya kebaca kan ya masing-masing di sana. Tapi berarti sama-sama juga loading gitu. Tapi udah masuk slide yang berikutnya apa enggak? Oh, fiskal. Oh, berarti punya saya aja yang loading. Nah, ini. Nah, kan itu kan saya nggak ngasih yang paling atas. Jadi itu kan ini kita udah masuk di kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Nah, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi itu kan terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama adalah kebijakan fiskal. Fiskal itu sama dengan pemerintah. Nah, kebijakan fiskal itu terbagi menjadi 2. Jadi pemerintah itu mengatur penerimaan dan mengatur pengeluaran negara. Contoh penerimaan negara yaitu yang pertama, penerimaan yang diambil dari perpajakan. Nah, yang diambil dari perpajakan itu ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu kan ada banyak, PPh pasal 21 untuk pegawai negeri, terus PPh pasal 23 dari impor ekspor juga. Pokoknya ada PPh pasal 21, 22, 23, 24 untuk luar negeri. Nah, kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN yang digunakan untuk pemungutan pembelian barang atau jasa. Kan biasanya di toko-toko kan itu dipungut PPN atau kita bayar PPN waktu belanja. Nah, kemudian ada pajak bumi dan bangunan, bea cukai, dan pajak lainnya. Yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak. Jadi yang selain dari pajak itu penerimaan sumber daya alam, bagian laba dari BUMN, badan usaha milik negara. Jadi perusahaan-perusahaan milik negara itu labanya itu masuk di dalam penerimaan negara dan lain-lain. Nah, kemudian kan tadi kan kebijakan fiskal terbagi 2 kan, penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, yang sekarang adalah pengeluaran negara.
Pengeluaran negara itu terbagi menjadi pengeluaran secara rutin dan bersifat pembangunan. Kalau pengeluaran secara rutin itu seperti gaji pegawai dan belanja negara. Kalau nanti bahas pengeluaran negaranya itu lebih luasnya lagi, itu ada anggaran. Jadi sebelum dikeluarkan oleh negara itu harus membuat anggaran. Nah, kemudian selain kebijakan fiskal, yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ini diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Bab 1 Pasal 10. Nah, yang ketiga adalah kebijakan ekonomi internasional. Untuk kebijakan ekonomi internasional ini, pemerintah dan Bank Indonesia melakukan kegiatan perdagangan internasional. Kebijakan ini digunakan untuk mempertahankan keseimbangan pasar valuta asing. Salah satu contohnya adalah pertukaran nilai mata uang asing. Dan yang terakhir dari klasifikasi kebijakan pemerintah di bidang ekonomi adalah kebijakan pendapatan oleh pemerintah untuk mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Contohnya adalah menentukan upah minimum dan harga produk untuk meningkatkan pendapatan dan menekan laju inflasi. Jadi pemerintah itu menentukan upah minimum kayak UMR, UMK setiap daerah. Nah, yang pokok pembahasan dari bab 5 ini yang terakhir adalah masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. Nah, ini ada 3. Yang pertama adalah kemiskinan, kedua inflasi, yang ketiga pengangguran dan lapangan pekerjaan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kemiskinan. Kalau sudah baca yang di PDF, sebenarnya pengertian kemiskinan itu banyak. Nah, tapi kita ambil yang secara umum atau yang setelah ditetapkan oleh Bappenas pada tahun 2004, yaitu pengertiannya kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Nah, untuk memenuhi standar minimum, Bappenas menerapkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan kebutuhan dasar, pendekatan pendapatan, pendekatan kemampuan dasar, dan pendekatan objektif serta subjektif. Selain itu, program untuk mengatasi kemiskinan yaitu ada 4. IDT, Impres Desa Tertinggal. 2. BLT. Nah, kalau BLT ini pasti sudah tahu semua, bantuan langsung tunai. BOS itu untuk sekolah, bantuan operasional sekolah. Dan yang terakhir adalah GPS, jaringan pengaman sosial. Yang kedua, yaitu kita akan membahas inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga secara keseluruhan yang berlangsung secara terus-menerus. Sebenarnya terjadi inflasi itu di dalam pemerintahan itu wajar dan itu nggak apa-apa. Cuman kalau inflasinya itu terjadi terlalu tinggi, maka akan menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menurun. Kan kalau harga secara keseluruhan naik terus menerus, kan nanti secara nggak langsung daya beli masyarakatnya kan juga turun. Nah, itu kan jadi dampaknya buruk. Nah, salah satu penyebab inflasi adalah adanya devaluasi, kenaikan gaji pegawai negeri, kenaikan BBM, dan kenaikan harga listrik. Oh ya, silakan kalau mau tanya dulu. Iya. Ya. Jadi nanti pertanyaannya ditampung dulu, nanti dijawabnya terakhir gitu, nggak apa-apa ya? Atau mau langsung dijawab aja?
nanti apa dijawabnya pas sesi terakhir, sama sekalian tanya jawab yang lainnya. Dan kalau apa tapi ditampung dulu. Nah terus kan ini inflasi yang tadi itu kan salah satu penyebabnya adalah kan devaluasi. Nah devaluasi itu adalah menurunnya nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Nah terus itu kan selain devaluasi, penyebab inflasi itu kan salah satunya juga kenaikan gaji pegawai negeri. Nah kenapa kok kenaikan gaji itu mengakibatkan inflasi? Nah karena akan meningkatkan konsumsi sehingga menaikkan harga yang terkadang lebih besar dari kenaikan pendapatan. Jadi saya ulang lagi ya, kan inflasi itu kan kenaikan harga secara keseluruhan. Kalau terlalu naik terus menerus secara tinggi kan jadinya nggak baik. Nah salah satu penyebabnya inflasi adalah kenaikan gaji. Nah terus kenapa kok kenaikan gaji itu ini salah ketik mengakibatkan inflasi? Nah karena kan kalau kenaikan gaji berarti kan banyak uangnya, itu akan meningkatkan konsumsi atau daya beli sehingga menaikkan harga yang terkadang lebih besar dari kenaikan pendapatan. Jadi kan kalau misalkan ini daya konsumnya tinggi, jadi kan pangsa pasarnya juga tinggi. Nah kalau misalkan tinggi biasanya harganya itu juga lebih besar, sehingga kalau itu akan jadi terus menerus itu akan menjadi lebih besar dari kenaikan pendapatan, jadi nggak sebanding gitu. Dan sebaliknya, sedangkan kalau menurunnya harga secara terus menerus itu namanya deflasi. Jadi lawan kata dari inflasi itu deflasi. Kalau inflasi itu kenaikan harga secara terus menerus, kalau deflasi itu penurunan harga secara terus menerus. Nah hal ini karena uang yang beredar lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Nah kemudian yang terakhir itu pengangguran dan lapangan kerja. Nah pengangguran itu merupakan salah satu indikator kunci kesehatan perekonomian. Maksudnya kalau penganggurannya nggak banyak kan jadinya kesehatan perekonomiannya kan bagus. Sehingga makanya kenapa ini judulnya pengangguran dan lapangan kerja, karena saling berhubungan. Nah kalau penganggurannya untuk menurunkan pengangguran kan berarti dibutuhkannya lapangan pekerjaan. Nah rendahnya lapangan pekerjaan itu salah satunya karena harga bahan bakarnya naik, sehingga perusahaan seperti perusahaan tekstil, pakaian jadi, terus perusahaan kulit, perkayuan dan barang dari logam itu mengalami kontraksi. Kan perusahaan tuh juga ingin untung kan, misalkan kok ini kita misalkan contohnya semua tekstil, nah misalkan butuh bahan bakar, nah ternyata kan bahan bakarnya naik, nah otomatis kan dia nanti jadinya kan untungnya berkurang. Nah biasanya kayak gitu kan terjadi kayak pengurangan karyawan yang mengakibatkan pengangguran kayak gitu. Jadi itu kan saling berhubungan. Nah kemudian pemerintah itu tapi juga memikirkan gimana caranya supaya lapangan pekerjaannya itu tinggi, maksudnya luas. Nah jadi langkah-langkah pemerintah yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan itu ada 5. Yang pertama, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ketenaga kerjaan. Kedua, menciptakan lapangan kerja selaras dengan kebijakan ekonomi makro yang berlandaskan pada upaya pengurangan pengangguran. Ketiga, meningkatkan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja dengan menyediakan penelitian dan pendidikan. Keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan penetapan sistem pengupahan dan penjaminan kesejahteraan pekerja. Dan yang terakhir, meningkatkan perlindungan bagi pekerja secara langsung. Jadi itu yang dibahas. Mungkin yang lain ada pertanyaan dulu sebelum kita coba itu multiple choice-nya, pertanyaan yang ABC-nya.
Gimana, apakah ada pertanyaan lain sebelum jawab pertanyaan yang sebelumnya tadi? Yang tadi kan, jadi kalau nggak ada berarti kan yang tadi aja ya. Kan tadi ada pertanyaan tentang impres desa tertinggal. Sebenarnya saya kalau yang impres desa tertinggal itu nggak begitu paham. Tapi kalau desa tertinggal itu menurut saya kan desa tertinggal itu kurang kurang berkembang ya, yang seperti yang dikatakan sama Bu Susiani. Kalau misalkan saya ambil contohnya, jadi kan ada beasiswa yang dari Dikti itu kan yang dari LPDP itu kan buat untuk mahasiswa yang di desa tertinggal. Jadi yang misalkan yang ya pokoknya yang kurang berkembang gitu, atau mungkin ada yang bisa membantu gitu. Nah kalau yang dari internet, kalau masalah yang tentang desa tertinggal itu, jadi itu adalah instruksi Presiden nomor 5 tahun 1993 yang melancarkan program Impres Desa Tertinggal sebagai program tambahan untuk program pembangunan yang telah ada. Salah satu contohnya ini ada program Impres Desa Tertinggal di Kota Madya Padang. Sambil saya cari di pending dulu aja ya. Kita bahas yang multiple choice-nya. Semua bisa buka PDF-nya kan ya? Kalau kalau di ibu-ibu itu semuanya tampilannya dari saya itu PDF apa tetap yang PowerPoint tadi? Berarti PDF-nya nggak keluar ya? Kok misalkan, tapi nggak bisa ya kalau misalkan buka PDF sendiri gitu, nggak bisa ya? Berarti harus lewat sini.
kok sekarang tetap keluarnya langkah-langkah? Hmm, bentar ya, maaf kalau saya lama. Kok misalkan ini kan lagi prepare buat buka PDF-nya, kok misalkan buka di sisi lain kan sambil bisa didengarkan, kalau sama buka PDF-nya sendiri-sendiri gitu bisa?
Selamat. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu tentang pertanyaan Romawi 1. Salah satu program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan adalah BOS, yang merupakan kependekan dari, mungkin tadi ada yang ingat? Ya benar. Jadi kan yang C bantu yang bantuan operasional sekolah itu yang D. Jika yang atas-atasnya kan biaya-biaya. Nah, yang benar kan bantuan operasional sekolah. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah yang terkait dengan penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Nah, tadi yang berhubungan sama pajak itu adalah yang apa? Yang tadi ada penerimaan sama pengeluaran negara, itu yang berhubungan sama sektor pajak itu di penerimaan negara. Nah, itu kira-kira yang tadi yang apa? Kebijakan apa? Ya benar. Jadi kan tadi kebijakan fiskal kan terbagi jadi dua, yang penerimaan sama pengeluaran. Penerimaan dibagi jadi dua, penerimaan dari perpajakan dan penerimaan dari bukan pajak. Nah, yang nomor 3, yang menjadi kajian pokok dalam ekonomi mikro. Tadi bahas yang mikro. Mikro itu kan apa tadi pengertiannya adalah mempelajari tentang ekonomi secara individu atau kelompok. Jadi jawabannya yang mana kalau kita membahas tentang mikro? Diambil dari pengertiannya aja, di PDF ada. Mana ada yang tahu? Dibuka di halaman 142. Nah, internasional ada yang lain kalau misalkan tentang ekonomi mikro? Ya, yang bener itu yang bener itu A. Nah, yang bener itu A. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa mikro itu kan kecil. Nah, itu kan membahas ekonomi tentang individu atau kelompok orang. Nah, salah satunya itu kan tentang sektor rumah tangga dan perusahaan. Atau ibu apa bisa dibaca di halaman 142. Nah, di situ kan dijelaskan yang atasnya tabel. Sedangkan ilmu ekonomi mikro mempelajari keputusan-keputusan individu, baik sektor rumah tangga maupun perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi kalau misalkan ditanya
menjadi kajian pokok dalam ekonomi mikro itu adalah sektor rumah tangga dan perusahaan. Nah, sekarang kalau misalkan yang menjadi kajian pokok dalam ekonomi makro, nah kalau ekonomi makro kita kan bisa jawab yang C, perdagangan internasional. Kan di situ ada tentang perdagangan internasional, atau pokoknya kalau makro itu secara total. Terus yang nomor 4, berikut ini yang bukan termasuk permasalahan ekonomi di Indonesia. Nah, ini yang poin pembelajaran terakhir. Apa? Tadi kan ada permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di bidang ekonomi itu ada 3. Yang bukan berarti yang apa? Tadi yang pokoknya yang bahasan paling terakhir, permasalahan ekonomi itu ada 3. Yang poin ketiga itu bahasnya ada 2, saling keterkaitan. Berarti kalau dari sini yang bukan adalah oh iya benar, soalnya saya kalau buka PDF itu nggak bisa lihat teks chatnya. Ini benar jawabannya Bu Susiani, rendahnya pengangguran. Berarti lanjut ya, nomor 5. Untuk mengatasi masalah-masalah lapangan pekerjaan, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Nah, tadi kan juga sudah dijelaskan. Nah, kecuali apa? Tadi sudah dijelaskan mengenai kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Ada 5 poin. Tapi yang ditanyakan ada kecualinya, berarti yang bukan termasuk kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Jawabannya adalah yang ya, melarang WNI jadi TKI. Kan itu ada pokoknya di halaman 149, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Nah, yang A sampai D itu kan termasuk di dalamnya. Berarti yang bukan adalah kebijakan untuk melarang warga Indonesia menjadi TKI, karena itu memang bukan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Kemudian nomor 6, program pemerintah memberi bantuan untuk desa-desa yang miskin sebagai dana untuk mengembangkan desa. Oh, ini berarti secara nggak langsung juga sebagai jawaban dari Bu Ira tadi yang tertinggal. Jadi secara nggak langsung kan jawabannya adalah impres desa tertinggal, karena kan yang program pemerintah itu kan yang ada 4 kan, IDT, BLT, BOS sama GPS. Nah, yang IDT itu kan kepanjangan dari impres desa tertinggal. Berarti desa tertinggal itu adalah desa-desa yang miskin, jadi diberikan bantuan untuk mengembangkan desanya. Nah, kemudian nomor 7, apabila jumlah uang yang beredar lebih sedikit dibandingkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan, berarti terjadi apa? Kalau jumlah uang yang beredar lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barang,
Jawabannya ya benar, Bu Yuli sama Bu Siti benar. Itu adalah yang B, deflasi. Jadi kan jumlah barang dan jasa yang apabila jumlah uang yang beredar lebih sedikit dibandingkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Atau pengertian lainnya adalah deflasi tadi kan penurunan harga secara terus menerus. Lawan katanya dari inflasi kan ya. Kalau inflasi itu kenaikan harga secara terus menerus. Kemudian nomor 8, program yang dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan kecuali yang ada 4, kecuali berarti yang bukan program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan adalah ya benar IDT. Nah kan di sini ada, jadi nanti kalau misalkan ngerjakan nanti yang teliti kan IDT ada 2. Nah sedangkan IDT yang E itu kan kepanjangannya salah. Yang nomor 9, pada tahun 1965 perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan karena terjadi inflasi yang parah atau sering disebut juga, nah ini tadi saya nggak jelaskan tapi di PDF itu ada kok, sudah dibaca. Jadi di halaman ini masih yang berhubungan sama inflasi, ada di halaman 1965 ya. Di halaman 146 di paragraf pertama tentang inflasi. Ya benar, hiperinflasi. Nah di halaman 146 halaman pertama itu disebutkan bahwa Indonesia pernah mengalami masa suram perekonomian pada saat tahun 1965 di mana terjadi hiperinflasi. Laju inflasi pada waktu itu sebesar 65%, berarti harga-harga naik lebih dari 6 kali lipat dalam kurun waktu 1 tahun. Kan hiper berarti sangat tinggi. Yang terakhir, negara Asia yang memiliki laju inflasi tertinggi tahun 2004 dan 2005 adalah, itu juga ada di PDF halaman 147 paragraf terakhir di bawahnya tabel. Tuh, tabel 5.3 itu kan membahas tentang nah ini tabel 5.3 itu membahas laju inflasi di beberapa negara Asia tahun 2004-2005. Jawabannya kan adalah Indonesia. Dari tabel di atas kalian tahu bahwa negara yang memiliki laju inflasi tertinggi adalah Indonesia, yakni sebesar 5,7% pada tahun 2004, kemudian tahun 2005 adalah 5,9%. Ya kan ya benar, yang ditanyakan yang tertinggi, laju inflasi tertinggi itu adalah Indonesia. Laju inflasi terendah pada tahun 2004-2005 adalah Hong Kong. Benar Indonesia, Bu Yuli. Nah kemudian kita ini sampai jam setengah 11 ya. Dilanjutkan aja ya, jawab pertanyaan. Sebutkan program-program untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
program-programnya tadi ada apa aja? Karena ada 4, yaitu jadi kita jawab pertanyaannya sambil inget-inget yang tadi sudah dijelaskan. Sebutkan program-program untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Itu ada 4 program. Yang pertama IDT, Impres Desa Tertinggal. Kemudian BLT, bantuan langsung tunai. BOS ya, bantuan operasional sekolah. Dan yang terakhir JPS, jaringan pengaman sosial. Dan nanti kok ditanyakan program untuk mengentaskan kemiskinan, jadi pemerintah punya 4, IDT, BLT, BOS sama JPS. Kemudian jelaskan perbedaan kajian ekonomi makro dan mikro. Nah, kalau misalkan belajarnya gampangannya dilihat dari arti katanya aja, kan makro, makro itu besar secara keseluruhan, mikro itu kecil. Nah, berarti kalau makro itu adalah ilmu ekonomi yang mempelajari atau memperhitungkan tentang ekonomi secara keseluruhan, kayak pendapatan total secara keseluruhan. Jadi inget-ingetannya itu aja, makro, makro itu besar, mikro itu kecil. Jadi kuncinya di situ. Nanti untuk mengembangkan penjelasannya itu ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari atau memperhitungkan tentang ekonomi secara keseluruhan. Dan sebaliknya kalau mikro itu kan kecil, berarti kecil itu hanya individu atau sekelompok orang yang mempelajari tentang ekonomi atau membentukkan ekonomi, seperti di sektor rumah tangga dan tadi sektor perusahaan. Nah, kemudian nomor 3, jelaskan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. Nah, tadi kan ada 3 masalah-masalah yang dihadapi pemerintah. Yang pertama itu tadi apa? Pertama adalah kemiskinan. Kemudian yang kedua adalah inflasi. Yang ketiga adalah pengangguran dan lapangan kerja. Saya ulang lagi, jadi biar ingat juga. Jelaskan masalah yang dihadapi pemerintah bidang ekonomi, yaitu yang pertama kemiskinan, kedua inflasi itu pokoknya harga yang terus menerus naik, yang ketiga pengangguran dan lapangan kerja. Kan dijelaskan, jadi dijelaskan masing-masing. Kemiskinan itu kita pakai pengertian yang dari Bappenas tahun 2004. Pokoknya intinya kemiskinan itu adalah seseorang atau sekelompok orang itu yang tidak dapat memenuhi standar minimum untuk hidup secara layak, gitu aja. Pokoknya kalau kemiskinan itu berarti nggak bisa memenuhi standar minimum untuk dapat hidup layak. Kalau inflasi itu adalah naiknya harga secara terus menerus. Dan yang ketiga pengangguran kan berarti tidak memperoleh atau tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, kan itu judulnya pengangguran dan lapangan kerja. Jadi hubungannya kok dijelaskannya adalah pengangguran adalah tidak mendapatkan lapangan pekerjaan karena rendahnya lapangan pekerjaan. Nah, nanti kalau mau dilanjutkan berikutnya terus, kalau mau masih ingat lagi, itu kan ada program-program pemerintah untuk ketenagakerjaan. Tapi untuk itu aja sudah cukup. Kemudian sebutkan contoh-contoh kebijakan di bidang ekonomi. Itu apa aja? Kan ada 4. Yang awal pertama kali kebijakan di poin B, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu terbagi jadi 2, yaitu tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Kemudian kebijakan moneter. Moneter itu kan berhubungan sama uang. Jadi di sini itu maksudnya
kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kan pokoknya kalau ingat fiskal pemerintah itu berarti berhubungan sama penerimaan sama pengeluaran negara. Kemudian yang kedua kebijakan moneter. Moneter itu kan moneter itu artinya uang, berarti berhubungan dengan ketetapan Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah untuk pengendalian jumlah uang yang beredar sama suku bunga. Terus yang ketiga adalah kebijakan ekonomi internasional. Nah, untuk penjelasannya kan ini hubungan ekonomi internasional. Diingat-ingat aja, yang paling gampang itu tentang perdagangan internasional. Jadi nanti penjelasannya adalah kegiatan tentang perdagangan internasional. Dan yang terakhir adalah kebijakan pendapatan oleh pemerintah untuk mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Kalau yang terakhir itu sebenarnya nggak usah dijelaskan juga kan karena panjang, jadi sudah jelas juga, cuman dikasih contohnya aja nggak apa-apa. Misalkan tentang ketentuan upah minimum dan harga produk. Terus nomor 5, yaitu menurut pendapat kalian, banyaknya orang yang berkeinginan menjadi TKI menunjukkan indikasi apa kaitannya dengan lapangan pekerjaan Indonesia? Mungkin ada yang, ini kan pendapat kalian, boleh masing-masing bisa mengutarakan pendapatnya tentang ini. Jadi banyaknya orang yang berkeinginan menjadi TKI itu menunjukkan indikasi apa terkait dengan lapangan kerja di Indonesia. Jadi hubungannya sama lapangan kerja di Indonesia itu bagaimana? Mungkin ada yang ingin mengutarakan pendapatnya. Ya benar, salah satunya kan memang minimnya lapangan pekerjaan, ya. Kecilnya gaji. Kalau misalkan di kota-kota yang industri itu kan gajinya lebih besar ya daripada kota-kota pendidikan. Ada yang berpendapat lain? Selain kenapa kok banyak orang yang bekerja di luar yang berhubungan dengan lapangan pekerjaan, selain minimnya lapangan pekerjaan dan kecilnya gaji, tetap umur masih belum mencukupi, menghindari hajatan bu. Aku nggak paham kalau yang menghindari hajatan. Oh jadi umur masih belum mencukupi, maksudnya umurnya belum mencukupi itu gimana? Oh, atau maksudnya gini ya, kan set, apa perusahaan atau pokoknya lapangan pekerjaan itu kan mempunyai minimum umur. Nah kalau yang ini kan
Oh alah. Kok gitu, kita lanjutkan. jadi jadi ada tiga ya, minimnya lapangan pekerjaan, terus gajinya kecil, sama atau UMR-nya itu, upah minimumnya itu, upah minimum regionalnya juga rendah, dan ya itu pokoknya kesimpulannya itu. Kemudian nomor 6, mengapa kenaikan gaji pegawai dapat memicu terjadinya inflasi. Nah, seperti yang di slide yang tadi, di sini kan mengapa kenaikan gaji mengakibatkan naiknya inflasi, karena akan meningkatkan konsumsi sehingga menaikkan harga yang terkadang lebih besar dari kenaikan pendapatan. Berarti kan yang nomor 6 tadi sesuai penjelasan yang di PowerPoint. Mengapa kenaikan gaji itu mengakibatkan inflasi? Karena dengan kenaikan gaji, maka daya konsumsinya itu semakin tinggi, sehingga menaikkan harga yang terkadang lebih besar dibandingkan kenaikan pendapatan. Kemudian nomor 7, tadi kan ada di pilihan ganda, apa yang dimaksud dengan hiperinflasi. Yang tadi di nomor 9, hiperinflasi itu adalah, kalau yang tadi nomor 9 tuh pertanyaannya kan tahun 1965 mengalami keterpurukan karena terjadi inflasi yang parah atau sering disebut dengan hiperinflasi. Berarti hiperinflasi adalah inflasi yang kenaikannya sangat tinggi atau sangat parah. Halo. Jadi hiperinflasi adalah tadi ya, seperti pertanyaan di pilihan ganda nomor 9. Hiperinflasi, hiper itu berarti parah, sangat tinggi. Berarti hiperinflasi itu maksudnya kenaikan inflasi yang sangat parah.
Kemudian nomor 8, sebutkan 3 kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah tenaga kerja. Nah, kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah tenaga kerja itu kan ada 5. Nah, itu disuruh menyebutkan hanya 3. Jadi disebutkan kan pilihannya cuma kebijakan kebijakan pemerintah mengenai ketenagakerjaan itu kan ada 5. Nah, di situ pertanyaannya cuman diminta 3, berarti disebutkan 3 aja yang paling mudah atau yang sering diingat. Jadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah tenaga kerja yang pertama, menciptakan lapangan kerja yang selaras, meningkatkan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Sepertinya kalau menurut saya yang paling bisa cepat diingat atau gampangnya itu dari 5 itu yang nomor 2, 3, dan 4, yaitu menciptakan lapangan kerja yang selaras, meningkatkan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Kemudian yang nomor 9, sebutkan definisi kemiskinan menurut Bappenas. Definisi kemiskinan menurut Bappenas itu di tahun 2004 adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang jadi kemiskinan menurut Bappenas tahun 2004 adalah di mana seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi minimumnya atau hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Atau kalau yang saya jelaskan jadi pertanyaan nomor 9 itu kan apa yang dimaksud dengan kemiskinan menurut Bappenas. Nah, menurut Bappenas itu adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi standar minimum atau hak-hak dasarnya untuk hidup secara layak. Yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan deflasi. Yang dimaksud dengan deflasi itu kan tadi, deflasi itu kan adalah lawan kata dari inflasi. Berarti kalau inflasi itu naiknya harga secara terus menerus, kalau deflasi adalah penurunan harga secara terus menerus. Jadi semua pertanyaannya sudah terbahas ya. Jadi pilihan ganda 1-10-nya sudah semua. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Roma
Romawi 2 juga semua sudah terbahas. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Semua sudah terbahas. Halo, apakah ada pertanyaan dari bab 5 ini?